Selamat pagi, Pagi Pak. Pak. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Kabar baik, kabar baik ya. Puji Tuhan kabar baik, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membuka dengan doa ya. Marilah menyiapkan tempat masing-masing ya. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke baik adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini itu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi dan transportasi. Ya baik ya. Indonesia merupakan negara yang unik ya. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi seperti itu. Antara lain itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Indonesia juga memiliki budaya yang beragam. Ya. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Ya. Negara Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan dari segi alam. Ya. Nah, selain itu Indonesia ini dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Ya. Baik, adik sekalian, secara geografis letak Indonesia itu termasuk sangat strategis ya, karena diapit oleh dua benua dan dua samudra. Ya. Letak geografis Indonesia juga memberikan pengaruh banyak hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Ya. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman serta sektor ekonomi dan perdagangan. Baik adik sekalian, letak negara Indonesia ya geografis tadi itu diapit oleh dua benua dan dua samudra ya. Ya untuk bagian barat lautnya itu dibatasi oleh benua Asia, untuk bagian tenggara itu dibatasi oleh benua Australia, bagian baratnya itu dibatasi Samudra Hindia, dan bagian timur itu dibatasi Samudra Pasifik. Ya, itu tadi tentang letak negara Indonesia berdasarkan geografis ya. Terus, baik sekalian, selain itu juga ya, secara umum negara Indonesia termasuk negara kepulauan atau maritim dan agraris ya. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi ya, baik dari segi suku, budaya, agama dan bahasa. Ya. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia dan Papua Nugini. Baik adik-adik sekalian, pertama negara maritim ya. Indonesia dikenal dengan negara maritim, dan yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratan. Dengan kata lain itu negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Ya. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan ya. Seperti yang tadi jelaskan, merupakan negara kemaritiman ya, di mana kondisi Indonesia lebih banyak daerah perairan daripada daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang merujuk pada budaya kemaritiman ya, yang masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan dan sebagai nelayan pada daerah pesisir. Baik adik sekalian, pekerjaan pokok dari penduduk atau masyarakat Indonesia pada umumnya itu berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, yang kedua itu negara agraris ya. Selain Indonesia sebagai negara maritim itu Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya
negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Ya. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas ya, dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadi negaranya sebagai negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Ya. Selain itu ada peran tambahan dari sektor pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Ya. Sebagai besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Ya, maksudnya pekerjaan pokok dari mereka itu adalah bertani. Ya. Di sini ada perkembangan kehidupan ya, dari segi pekerjaan ekonomi, dari dari kehidupan berburu menjadi berburu, sehingga penduduknya itu hidup dari hasil bercocok tanam ya, atau bertani. Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Di sini sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat ya, karena memang ini sumber daya alam sebagai kebutuhan dasar untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat, seperti itu. Terus sekalian ya, kita tahu bahwa begitu banyak keunggulan yang dimiliki oleh negara Indonesia, namun hal tersebut belum menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan besar. Masih banyak kemiskinan pada warganya, dan masih banyak juga sumber daya alam yang kurang dimanfaatkan dengan baik ya, oleh pemerintah dan masyarakatnya. Nah, di sini kemiskinan yang dialami oleh negara Indonesia itu, selain dari kalau untuk sumber daya alamnya itu banyak, tetapi tidak dimanfaatkan ya, kurang dimanfaatkan. Tetapi kemiskinan yang dimaksud di sini adalah yaitu yang paling pertama itu adalah kemiskinan dari segi pendidikan ya. Seperti itu. Kita tahu bahwa negara Indonesia untuk tingkat pendidikan itu masih menengah ya, seperti itu. Dalam pertanyaan kira-kira pertanyaan itu kan Tiba kat lo, ini HP tiba kat pertama pertanyaan apa lo proses itu tadi, nanti terus mereka juga memberikan pertanyaan sebagai respon balik Iya, iya, Saya belum mengerti misalnya bagaimana. nah, coba itu maksudnya sebelum potong kok tengah nggak kamu lihat video, Tengah. coba ditulis memang atau itu sebut. Tidak, maksudnya begini saja. Ulang kole. Bukan berkaitan dengan maksudnya pengertian ya. Jadi ke analis maksudnya bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang. 3 triliun yang gitu. Baik, ayah sekalian, itu tadi sekilas materi yang dijelaskan oleh guru. Nah, saya mau tanya kepada adik sekalian, apakah sudah mengerti terkait dengan penjelasan saya, atau masih ada keliruan, atau ada hal yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Ya Pak, saya belum mengerti tentang wilayah negara Indonesia secara umum. Oke, baik. Ya, di sini tadi letak negara Indonesia
letak negara Indonesia berdasarkan geografis secara umum itu pertama itu negara Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Pertama itu Samudra Pasifik dan Samudra India. Itu untuk samudrannya. Sekarang untuk benuanya benua Australia dan benua Asia. Baik. Hanya saja mungkin ada lagi. Oke, baik ya. Tolong. Ayo sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita di sini ada 3 nomor soal ya. Nanti adik-adik sekalian kerjakan soal ini di rumah, bisa juga kerja secara pribadi, ya juga kerja secara kelompok ya. Iya Pak. Tidak apa-apa. Baik, coba catat ya. Pertama, soal pertama itu apa yang dimaksud dengan garis lintang dan garis bujur? Yang pertama. Sudah Pak. Yang kedua, sebutkan batas-batas wilayah negara Indonesia. Sudah Terus Pak. yang ketiga, sebutkan macam-macam pekerjaan pokok masyarakat Indonesia. Sudah? Sudah Pak. Oke, baik ya. Adik-adik sekalian, itu tadi 3 nomor soal ya. Diharapkan untuk mengerjakannya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya tugasnya itu dikumpulkan ya. Iya Pak. Baik, sebelum kita yang menutup pembelajaran kita ya, di sini saya ingin mengingatkan kepada adik sekalian ya. Baik ya, mengingat dengan situasi sekarang itu bahwa virus corona semakin melanda ya. Mohon untuk perhatikan kesehatan ya. Sebelum makan cuci tangan ya. Iya Pak. Terus jangan lupa juga pakai masker ya. Pakai Iya, masker. Kalau misalnya adik mau keluar rumah ya, kemanapun ya tetap harus menggunakan masker ya. Iya, Ya, ya. Ya, baik ya. Baik ya. Marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan doa penutup ya. Baik. Marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Selamat pulang ya. Selamat siang Pak. Oke.